Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu sudah kita bicarakan tentang memperbaiki akhlak, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Kemudian secara umum Al-Imamul Ghazali rahimahullah membagi akhlak dalam dua bagian besar. Pertama, apa yang oleh beliau dinamakan al-akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Seseorang yang kepada Allah ia bertauhid, dalam pergaulannya dengan sesama manusia ia mempunyai sifat-sifat yang terpuji, seperti rendah hati, sabar, jujur, ikhlas, dan lain sebagainya. Kemudian dalam sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia dapat mengembangkan nilai-nilai ihsan sesuai dengan tuntunan imannya. Ini seluruhnya dinamakan al-akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua oleh beliau dinamakan al-akhlakul mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Seseorang yang di dalam sikapnya kepada Allah mempunyai sifat-sifat kufur, baik dalam bentuk kemusyrikan, kemunafikan, atau hal-hal yang bisa menyebabkan ia menjadi murtad. Lalu dalam pergaulannya dengan sesama manusia, ia mempunyai sikap yang tidak terpuji, sombong, ria, ujub, dusta, khianat, suka menggunjing dan memfitnah, dan lain sebagainya. Sedangkan sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia senantiasa menimbulkan kerusuhan. Itu seluruhnya dinamakan dengan al-akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Untuk memperoleh akhlak yang baik, yang dalam bahasa populernya dinamakan al-akhlakul karimah, para ulama sufi memberikan tuntunan. Pertama, melalui jalan yang disebut takhalli. Yang kedua, tahalli. Dan hasilnya nanti akan membuahkan tajalli. Takhalli artinya mengosongkan diri dari segala macam sifat yang tercela. Sombongnya dibuang, riyaknya dihilangkan, suka fitnahnya musnah, dustanya berhilang. Itu semuanya dinamakan takhalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Apabila ini sudah berhasil dilaksanakan oleh seseorang, ia naik kepada tingkat yang selanjutnya dinamakan tahalli. Tahalli artinya menghiasi diri dengan seluruh sifat-sifat yang terpuji. Bila sombongnya hilang, berganti dengan tawadhu. Bila dustanya hilang, berganti dengan jujur. Bila khianatnya hilang, dihiasi hatinya dengan amanah, dan begitu selanjutnya. Hasil daripada tahalli, menghiasi diri dengan segala sifat-sifat yang terpuji, akan mengantarkan orang untuk sampai kepada tajalli, bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan yang pertama, tahalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela, menjauhkan diri dari semua akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan pertemuan ini akan kita mulai dengan membicarakan dusta dan akibatnya.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita makhluk manusia dalam hidup ini adalah kemampuan untuk berkata-kata. Kemampuan menyalurkan hasrat hati dan keinginan jiwa melalui ucapan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Sehingga orang lalu berkata bahwa al-insan adalah hayawanun natiq. Manusia sebenarnya adalah binatang juga. Cuma saja manusia binatang yang pandai berbicara. Oleh karenanya ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Lidah bisa menempatkan seseorang pada posisi yang tinggi. Lidah juga bisa menempatkan orang pada posisi yang paling rendah. Karena lidahnya orang dipuji, karena lidahnya orang dicaci maki dan dicela. Pendeknya seperti kata pepatah, al-lisan saghirul jirmi azimul jurmi. Lidah itu walaupun kecil bentuknya tetapi besar akibatnya. Hampir sebagian besar dari kesulitan-kesulitan yang menimpa manusia pada mulanya disebabkan oleh lidahnya. Sehingga pepatah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia akan selamat apabila dia pandai menjaga lidahnya. Seperti orang kita bilang, lidah tidak bertulang. Artinya bicara kadang-kadang demikian enak, bicara kadang-kadang demikian nikmat, tidak terasa akan membawa akibat yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Oleh karenanya, salah satu yang menyebabkan manusia bisa turun nilai kemanusiaannya apabila dia telah mempergunakan lidahnya untuk suatu yang lazimnya kita namakan dusta. Apa sebenarnya dusta itu? Dikatakan al-kadzib huwa adamu mutabaqatil khabar lil waqi'. Dusta ialah tidak adanya persesuaian antara berita dengan kenyataan. Itu yang dinamakan dusta. Berita tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, bentuknya bisa mengada-ada, bisa menambah-nambah, ataupun mengurang-ngurang. Itu bentuk-bentuk daripada tidak sesuainya berita dengan kenyataan. Mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan, itu jelas merupakan dusta. Kemudian menambah-nambah, beritanya sebenarnya cuma 1 meter, tapi disampaikan orang kepada kita 5 meter, yang 4 meter tambahan. Disitulah kemungkinan terjadinya penyusupan-penyusupan berupa dusta adanya. Ataupun mengurang-urang. Beritanya sebenarnya 8 meter, sampai ke kita cuma 2 meter. Yang 6 meter berita itu dikorup. Itu juga sudah bagian tersendiri daripada yang dinamakan dusta. Oleh karenanya kita harus berusaha. Pertama dari sifat mengada-ada. Yang tidak ada diada-adakan, itu jelas dusta. Dan ini pekerjaan paling enak memang. Orang seakan-akan terpesona. Orang seakan-akan kagum. Padahal kita mengada-ada. Barang yang tidak ada diada-adakan. Rasul juga pernah, saudara-saudara. Tapi bernada seperti ini, namun jujur. Satu saat beliau sedang duduk, ada seorang perempuan mengendarai onta, sudah tua sekali ontanya. Lalu Rasul bangun menegur orang tadi, "Bu, kenapa naik anak onta?" katanya. Perempuan ini bilang, "Ya Rasul, yang saya kendarai ini bukan anak onta, tapi biang onta." Begitu. "Iya, tapi dia punya ibu kan? Onta ini punya. Nah, kalau dia punya ibu kan artinya dia anak juga." "Ya memang. Nah, kalau begitu kan artinya ibu memang naik anak onta." "Lah ya iya kalau itu sih." Kelihatannya mengada-ada, tapi memang benar begitulah adanya.
Gurau untuk menghidupkan suasana, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Yang kedua jenis daripada dusta itu menambah-nambah. Ini juga paling enak. Orang sering bilang, kalau kita ngirim duit, jangan harap kurang, jangan harap tambah. Tapi kalau kita ngirim berita, jangan harap kurang. Duit kita kirim kepada orang, jangan harap tambah. Kurang, jangan harap kurang. Atau jangan harap tambah, kurang bisa. Tapi kalau berita kita kirim kepada seseorang, jangan harap kurang itu berita, nambah bisa. Atau kemudian mengurang-urang, ini juga termasuk jenis daripada dusta. Baik mengada-ada atau menambah-nambah, kemudian mengurang-urangi, seluruhnya merupakan pekerjaan yang paling enak. Kita anggap sesuatu yang biasa, padahal akibatnya nanti akan menjadi luar biasa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Apa bahaya dusta dalam kehidupan manusia? Pertama, bagi dirinya sendiri. Orang yang berdusta sebenarnya sudah membahayakan dirinya sendiri. Apa bahayanya? Pertama, ia akan dikucilkan dari pergaulan. Sekali dia berdusta, orang mungkin masih percaya. 2 kali dia berdusta, orang mungkin masih bisa mentolerir. 3 kali dia berdusta, orang ngecap. Ini memang udah wataknya nih. Hobi dah kalau begini. Akhirnya dia dikucilkan dari pergaulan. Lain hari, walaupun dia serius bicara, orang nggak lagi nanggapin sebagaimana yang semestinya. Dikucilkan dari pergaulan. Akibat apa? Akibat dari dusta yang dilakukannya. Akan merugikan dirinya sendiri. Ada satu cerita, saudara. Seorang pengembala kambing sedang mengembalakan kambing di tanah lapang. Satu hari iseng dia sendirian. Ini orang kampung pengen tahu dibohongin. Teriak dia, tolong ada serigala, ada serigala. Mendengar teriakan ini karuan, satu kampung orang nyaris keluar semua. Yang bawa pentungan, yang bawa golok, yang bawa pisau. Mana serigalanya mana? Ini pengembala tadi nyengir. Kagak ada. Gua bohongin lo. Sudah, pulanglah orang kampung ini. Sekali, besoknya begitu lagi. Keluar lagi orang kampung, ternyata juga tidak ada serigala. Pada hari yang ketiga, serigalanya benar-benar datang. Si pengembala tadi pucat, lalu teriak-teriak, tolong ada serigala datang. Nah orang kampung udah nandain. 2 kali kita dibohongin, ini paling dia bohong lagi. Satu pun tidak ada orang kampung yang keluar untuk menolong. Akhirnya kambingnya habis dimakan oleh serigala. Yang rugi dirinya sendiri. 1 kali dia bohong, orang percaya mungkin. 2 kali dia bohong, orang masih tolerir. 3 kali dia bohong, orang nandain. Terkucil dari pergaulan akibat daripada perbuatan dusta. Oleh karenanya saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang suka berteman dengan seorang pendusta. Karena apa? Seorang pendusta tidak akan segan-segan menjual temannya sendiri. Mengkambing hitamkan temannya sendiri. Artinya juga merusak pergaulan di dalam kehidupan ini. Penyakit yang bahaya yang kedua bagi diri orang yang berdusta itu sendiri, sifat dusta menyuburkan watak munafik. Nabi bersabda, ayatul munafiki salatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Tandanya, biasanya kalau tandanya ada, ya munafiknya insya Allah ada. Apa tanda orang munafik itu? Pertama, iza haddatsa kadzdzaba. Apabila berbicara selalu bohong. Belum pernah kalau bicara enggak bohong. Bohong itu sudah jadi lalapnya. Artinya enggak sumbrah ngomong kalau enggak dicampuri bohong. Seperti kurang enak makan kalau tidak pakai lalap.
Ada saja bohong yang dibuat-buatnya. Ini ciri atau tanda daripada orang-orang munafik. Apabila berbicara selalu berdusta. Satu. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia selalu ingkar. Selalu ingkar tanpa uzur yang dibenarkan oleh syar'i, itu termasuk ciri daripada orang-orang munafik. Karena itu kita oleh agama diajarkan jangan memastikan sesuatu. Pernah Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang orang bertanya, "Ya Rasul, Ashabul Kahfi itu sebenarnya berapa orang jumlahnya?" Ada yang bilang 5 orang, 6 dengan anjingnya. Ada yang bilang 6 orang, 7 dengan anjingnya. Ada yang bilang 8 orang, 9 dengan anjingnya. Yang benar yang mana Rasul? Rasul menjawab, besok. Jawabannya besok. Kenapa Rasul berani mengatakan jawabannya besok? Sebab beliau ngandelin. Biasanya kalau ada pertanyaan dari umat, lalu turun wahyu sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Sudah. Besoknya dari pagi Rasul nunggu wahyu turun. Enggak turun. Besok nunggu lagi. Enggak turun juga. Bingung. Sekali turun malah negur beliau. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kalau belum apa-apa Muhammad jangan berani ngeduluin. Besok. Semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Illa ayyasha Allah. Oleh sebab itu harus diawali dengan insya Allah. Insya Allah besok saya pasti datang. Insya Allahnya karena kita beriman kepada Allah. Kepastian di tangan Allah. Pastinya karena kita memang berniat benar ingin datang. Kita kadang-kadang insya Allah ini jadi lalap sih. Asal dia bilang insya Allah udah tulen kagak mau dah. Besok ya, insya Allah enggak ada. Ini salah kaprahnya kita, saudara-saudara. Yang ketiga, ciri daripada orang munafik itu wa iza tumina khana. Apabila dipercaya ia selalu berkhianat. Tidak pandai menjaga amanah dalam kehidupan ini. Tidak boleh mendapat satu kepercayaan lalu dikhianatinya kepercayaan itu. Maka jangan lupa bahwa kita diberikan lidah, kita diharuskan memelihara lidah. Dengan apa? Menjaganya daripada sifat-sifat dusta. Apabila berjanji, kita berusaha menepati. Apabila dipercaya, kita berusaha menjaga amanah. Kenapa? Mencari kepercayaan itu sulit, saudara. Tetapi memelihara kepercayaan itu jauh lebih sulit. Apalagi kalau yang bernama rahasia. Rahasia itu memang selama masih ada dalam hati. Kalau sudah kita bicarakan kepada orang lain, itu sudah bukan rahasia lagi sifatnya. Memang sih pada mulanya kita bisa ngomong. Nih gue ngomong begini nih sama lu doang nih. Lu jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya. Nanti yang kita ajak ngomong lagi sama orang lain. Nih sama lu doang nih. Jangan ngomong-ngomong sama yang lain. Akhirnya kan terus sampai walaupun setiap kali ngomong mesti cuman malu doang nih ya. Tapi akhirnya tuh beritanya jadi merata menjalar. Kenapa? Rahasia adalah apa yang ada di dalam hati. Jikalau sudah kita bicarakan kepada orang, sudah bukan rahasia lagi namanya. Apalagi sifat manusia. Kalau dia lagi seneng sama kita, jangankan perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang salah pun masih dibenarkannya juga. Tapi kalau dia sudah jengkel sama kita, jangankan kita main judi, kita ngaji masih salah. Itu kalau orang sudah nggak senang itu ya begitu. Dia benci sama kita. Jangankan kita main judi, kita baca Quran masih salah. Tapi kalau dia senang sama kita, hampir matanya itu hilang dari penilaian-penilaian yang objektif. Oleh karenanya sifat dusta menyuburkan sifat kemunafikan di dalam diri seseorang. Yang diantara tandanya tadi, iza haddasa kadzaba. Apabila berbicara, ia selalu
berdusta. Kemudian bahaya yang ketiga, orang yang selalu berdusta jauh dari ketenangan. Sebab apa? Pada saat kita mendustai seseorang, orang itu mungkin percaya. Tapi makin dia percaya, makin tersiksa batin kita. Kenapa? Hati kita sendiri ngomong, lu percaya kok gue bohongin? Kita sendiri tahu bahwa kita bohong. Itu yang menyiksa batin. Jauh dari ketenangan. Apalagi akan timbul satu sifat was-was. Ntar dia tahu. Bagaimana kalau rahasia ketahuan? Bagaimana kalau dia tahu saya bohong? Ini akan menyebabkan seseorang jauh dari ketenangan hidup. Makin rajin dia berdusta, makin tersiksa jiwanya. Lain kalau hatinya sudah mati. Dusta memang sudah jadi profesinya, kebiasaannya. Tidak merasa menyesal, tidak merasa berbuat salah. Dusta itu sudah jadi hobi. Sehingga enak saja. Hati sudah jadi mati kalau sudah begitu. Dan sepanjang hati sudah jadi mati, itulah yang paling kita khawatirkan. Artinya nilai kita adalah bangkai berjalan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya membahayakan diri sendiri dosa itu. Yang kedua, berbahaya bagi masyarakat banyak. Tentu saja apabila status sosial kita tinggi, makin luas akibat daripada kedustaan kita. Seorang kepala rumah tangga yang berdusta, seluruh keluarganya jadi rugi. Seorang kepala kampung yang berdusta, rakyat sekampungnya rugi. Seorang gubernur berdusta, rakyat satu provinsi rugi. Seorang pemimpin negara berdusta, rakyat satu negara rugi. Makin tinggi status sosial, makin besar akibat daripada suatu dusta. Oleh karenanya, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Masyarakat itu apa? Dimulai dari masyarakat yang paling kecil, rumah tangga. Kalau satu rumah tangga sudah diwarnai oleh sesuatu yang bernama dusta, maka ketenangan, ketentraman, kebahagiaan rasanya akan sulit terwujud di dalam rumah tangga itu sendiri. Seorang istri apabila sudah pandai mendustakan suaminya, maka itu sudah berarti memulai keresakan dalam kehidupan rumah tangga, menimbulkan benih-benih ketidakpercayaan. Apabila seorang suami sudah mulai mempunyai titik ketidakpercayaan kepada istrinya lagi, itu sudah menandakan retaknya basis kehidupan rumah tangga. Istri yang mendustakan suaminya, umpamanya diberikan nafkah, lalu mestinya sebenarnya sudah diperhitungkan cukup, uang masih ada, dikatakannya habis, dan lain sebagainya. Akibatnya nanti si suami mikir-mikir, kan menurut perhitungan duit masih cukup, kenapa sudah habis? Nah, oleh karena istrinya tidak jujur, suaminya juga mulai berusaha tidak jujur lagi. Mendapat penghasilan besar, mengaku sedikit. Kalau sudah begitu, saling dusta mendustai pun sudah dimulai. Nanti akan terus meresap kepada kehidupan daripada anak-anak sebagai anggota di dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, oleh karenanya rumah tangga bisa saja berantakan, menjadi kacau, baik karena dusta istri, dusta suami, dusta anak, atau dusta orang lain menyulut dan mengganggu rumah tangga kita. Suaminya lagi enak-enak duduk di depan rumah, datang laporan. Kamu kok tenang saja di rumah? Memangnya kenapa? Istrimu, waduh. Ya memang kenapa istri? Waduh. Itu tadi naik bajai berdua. Kamu orang laki. Ya memang supir bajai, masa dia sendiri. Tapi kalau berita ini digunting, dikat sampai di situ, kan nanti ini sudah menimbulkan suami mendengar istrinya naik bajai berdua dengan orang laki, tentu marah. Pulang istrinya sudah payah-payah dari pasar, dicaci maki dan lain sebagainya. Apa ini? Akibat dari
omongan, dari lidah yang memang kecil dan tidak bertulang itu, tapi sungguh sangat besar akibatnya. Kemudian juga pergaulan. Berapa banyak saudara jauh dari saudaranya, teman berpisah dengan temannya, tetangga marah dengan tetangganya akibat daripada perbuatan lidah, daripada ucapan lidah ini. Akibat daripada yang bernama dusta ini. Oleh karenanya, saudara-saudara, dusta pun merusak pergaulan. Kemudian usaha. Satu kali kita berdusta, mungkin usaha mendatangkan untung. 2 kali kita berdusta, masih bisa mendatangkan untung. 3 kali kita berdusta, orang akhirnya akan mengadakan perbandingan. Ini kadang-kadang dalam usaha, dalam dagang, dusta juga bisa jadi lalat. Orang nawar dagangan kita, berapa harganya bang? 500. 300 ya, tadi ada yang nawar 400, saya nggak jual. Padahal kagak ada yang nawar. Dia buat sedemikian rupa. Atau kadang-kadang tidak segan-segan memakai sumpah untuk membela kebohongannya. Ya, walaupun sebenarnya bukan sumpah, karena sumpah itu harus dengan lafzul jalalah, wallahi atau billahi, atau demi Allah. Kadang-kadang dengan kata-kata yang kasar. Modalnya cuma 500. Tapi ketika ditawar orang, yang bener aja nawar bu. Padahal ini saya beli modalnya aja 700 perak biar mampus nih. Dia beli cuma 500, ngaku modalnya 700 pakai biar mampus lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, sepintas mungkin orang percaya, mungkin orang lain tergerak untuk membeli, tapi kemudian keuntungan yang didapat dengan jalan berdusta itu bisakah membawa berkah dalam kehidupan kita? Rasanya tidak. Dan kalau sudah tidak membawa berkah, maka itu keuntungan itu tidak lagi akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan. Oleh karenanya menjaga lidah ini memang berat. Sehingga dalam satu hadis lain Nabi bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu, surga kangen kepada 4 macam manusia. Ini model. Biasanya manusia yang kepengen benar masuk surga, ini malah surganya yang rindu, kangen benar kepengen dimasuki oleh 4 macam manusia. Siapa mereka? Pertama, saliyil Quran. Orang yang gemar, hobi membaca Al-Quranul Karim. Orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Apa membaca sekedar membaca? Ya, membaca Quran kan beribadah, dari sebab membaca itu mengerti atau tidak mengerti artinya. Tapi jangan lupa, membaca adalah alat agar kita mengerti. Mengerti adalah sarana agar kita bisa mengamalkan dengan baik. Itu maksudnya. Baca Al-Quran agar kamu mengerti isinya. Kalau sudah kamu mengerti isinya, kamu bisa mengamalkannya dengan baik. Jadi sungguh pun yang dimaksud di sini adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, tapi prosesnya setelah membaca orang mengerti. Sebab orang hanya bisa mengerti kalau dia sudah membaca. Kemudian apabila mengerti, dia terdorong untuk mengamalkan. Taliyil Quran bukan hanya orang yang sekedar gemar membaca Al-Quran, tapi juga yang membawa gaya hidup yang Qurani. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Taliyil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nabi memberi